Halo kawan ATM, apa kabar semuanya? Moga baik-baik aja ya. Inilah konten spoiler sambil bergaya. Melanjutkan kisah Power Rangers. Mesin Ju Baradepil muncul, katanya dunia iblis segera dimulai. Suara organ tunggalnya mampu mendatangkan banjir bandang, semburan api, serta musibah lainnya bagi manusia. Kebetulan di sana ada Sohei, ia pun menghubungi temannya. Bagi Buldon, katanya ini virtual reality dunia iblis. Mereka akan menikmati teror yang dibuat oleh Baradepil. Bagaimana kisahnya? Langsung aja ceki-ceki. Barusan Baradepil melepaskan bara bom. Lalu tiba-tiba mantranya nggak berhasil. Yang ada justru muncul anak-anak dari masa depan. Liontinnya itu nggak bisa membatalkan mantra Baradepil. Ia pun murka. Lalu perintahkan Baro Soldier menangkapnya. Sohei datang melindungi. Begitu juga teman Power Rangers. Di saat pertarungan itu, anak dari masa depan kabur. Sohei pun mengejarnya. Nggak sengaja, Sohei mendengar percakapan anak dari masa depan. Namanya Jun. Entah kenapa, dia mendengar suara musik dari liontinnya, lalu muncul di bumi. Ketika ditanya lahirnya, tahun 2200. 200 tahun ke depan dari film ini dibuat. Berita ini didengar pula oleh Buldon. Dia amat membenci anak dari masa depan itu. Gara-gara kehadiran dia, dunia iblis ciptaannya mengalami surut. Timbul ide di benak Kaisar. Andai kata Baradepil bergabung dengan liontin itu, maka mereka bisa pergi melintasi waktu sesuka mereka, lalu menghancurkan nenek moyang Power Rangers. Dengan demikian, Power Rangers nggak akan muncul seperti sekarang ini. Buldon harus mendapatkan liontin itu. Baradepil coba merebut liontin, namun gagal. Kastab instruksikan Power Rangers untuk mengamati Baradepil. Dia nggak boleh mendapatkan liontin itu. Sohei mendapat tugas mengamankan liontin. Baradepil datang. Dia nggak akan ngebiarin liontin diambil Power Rangers. Ogreen agak kewalahan menghadapi Baro Soldier. Dia pun memanggil Choriki Mobil. Sohei meminta liontin itu dipinjamkan. Kelak ia akan mengirim balik Jun kepada ibunya. Jun setuju. Lalu Kastab mengamati liontin tadi. Sementara itu Baradepil diserang oleh 4 Choriki Mobil. Menurut Kastab, musik dari Baradepil bergaung dengan kode kristal dari liontin itu dan memancarkan energi yang menyebabkan perjalanan waktu. Untuk itu, Sohei diminta memainkan organ yang ada pada Baradepil sampai pada nada yang pas. Jun pun bisa dikirim balik ke negerinya. Sekarang tinggal menghancurkan Baradepil. Ayunan pedang Final Crush menamatkan perlawanan Baradepil. Kerja bagus. Pagi itu, Yuji patroli rutin. Udah lama nggak ada gangguan dari Baronaya. Sampai Yuji mendengar seseorang berteriak. Terlihat olehnya Baro Soldier menculik bocil. Yuji mengejarnya sampai di atas sebuah gedung. Ia ditembaki. Pria bertopeng itu pun membuka identitasnya. Ternyata dia bukan Baro Soldier. Katanya dia si jenius Kuruda. Ada apa dengan orang ini? Perlagak Bak Baronaya. Katanya lagi, sudah jelas dia akan mengambil Power Brace Yuji, salah satu anggota Power Rangers yang nggak bertanggung jawab. Setelah itu, Kuroda pergi menggunakan jet khusus. Menurut info Kastab, dia sering terlihat di kebun keluarga Danau Rindo. Power Rangers pun tamasya ke Danau Rindo. Tempat ini sering dipakai oleh Ranger-Ranger yang lain pula mengejar musuh-musuhnya, seperti Ninja Rangers. Problem yang dihadapi Kuroda, dia memiliki anak yang sakit. Kepalanya tiba-tiba bisa mendadak sakit. Jadi dia butuh uang banyak untuk mengobati anaknya tersebut. Dia akan menjual Power Brace Power Rangers kepada Baronaya. Itu akan sangat membahayakan Power Rangers, karena di sana termuat semua info tentang Choriki. Power Rangers akan merebut kembali. Kuroda pun membuat kesepakatan dengan Buldon. Dia akan menyerahkan Power Brace Power Rangers bila Baronaya mau menjadikannya sekutu. Dengan imbalan negeri Jepang jadi miliknya. Bila kelak Baronaya
bisa menguasai bumi. Buldon tentu saja hanya berpura-pura setuju. Jelas dia nggak mau berteman dengan manusia yang katanya bodoh. Adalah Shigeru, anak Kuroda. Dia nggak setuju dengan papanya yang menjalin kerjasama dengan Baronaya. Ketika berjumpa dengan Orangers, dia malah kabur. Orangers mengejarnya, namun mereka diserang Baraju Pakum. Dalam pertarungan itu, Orangers nggak kuat. Yuji pun tersedot Pakum. Semua sudah mengetahui Power Breath ada pada Shigeru. Baronaya dan Orangers mengejar mereka. Dalam tembak-menembak, Shigeru terluka. Diketahui kalau dia adalah robot. Shigeru pun tewas. Kemudian Power Breath muncul dari dalam tubuhnya. Maka terjadi rebut-rebutan Power Breath. Sampai akhirnya Goro mendapatkan Power Breath tersebut. Dia kemudian sengaja disedot Pakum. Di dalam sana dia bisa memberikan Power Breath-nya pada Yuji. Kini Orangers sudah lengkap, siap menghadapi Baronaya. Dengan Giant Roller, Baraju Pakum dapat dihancurkan. Kerja bagus. Cerita masih berlanjut. Kuroda dan anaknya menghilang. Di rumahnya, Kuroda berusaha memperbaiki Shigeru. Ternyata Shigeru yang asli telah lama meninggal. Lalu, Kuroda menciptakan robot sebagai pengganti. Robot lebih kuat dan gak akan mati. Rasa dendam pada keadaan membuat Kuroda kagum pada mesin. Ia akan bergabung dengan Baronaya. Oranger berhasil menemukan rumah Kuroda. Di sana hanya ada Shigeru. Kuroda telah pergi ke markas bulan. Hampir saja dia ditangkap dan dibuang ke tempat barang rongsokan. Bahsun gak yakin dengan kemampuan manusia. Kuroda bisa apa? Dengan teori dan rasa kebenciannya pada manusia yang lemah, Kaisar Bahsun memberi kesempatan. Jadilah dia manusia mesin dengan akar-akar yang bisa melilit Orangers. Momo, Sohei, dan Yuji terperangkap ikatan akar robot. Sedangkan Shigeru sudah dirancang Kuroda dengan senjata. Goro dan Yuji diserang. Di dalam sebuah gua, Shigeru yang robot punya hati, sedang Kuroda yang manusia nggak punya hati. Shigeru berbalik memutus akar yang mengikat Orangers. Perubahan ini mengejutkan Kuroda. Sejak semula Shigeru memang gak suka dengan keinginan papanya yang berbuat kejahatan. Bahsun yang sejak semula gak percaya dengan kemampuan manusia, kemudian menurunkan Baraju Ippi. Kuroda berhasil dihabisi. Akhirnya dia menerima akibat perbuatannya memusuhi manusia. Kini Orangers harus menghadapi Baraju Ippi. Mereka harus mengalahkan Baroj Soldier dahulu. Satu tebasan pedang oret bisa memutus akar Baraju Ippi. Lalu dengan senjata Big Bang Buster, Baraju Ippi hancur berantakan. Kerja bagus. Orobo mendapat lawan sepadan. Robo raksasa sama persis dengan dirinya. Tiba-tiba Lip mati, lalu Rambu Lintas juga mati. Kemudian muncul Baraju Builder. Dia dikenal sebagai robo pencuri listrik. Orobo langsung mencegahnya. Orobo mengubah serangan lewat Taurus Dive. Bara Builder semakin kuat. Lalu Orobo berhasil menjadi Dogu Pelkan. Hasilnya tetap sama. Bara Builder menjadi lebih kuat. Ia akan menyerap energi dari penyerangnya, menjadikan Bara Builder semakin perkasa. Nggak tanggung-tanggung, Oranger Robo bisa dikalahkan sampai luka parah. Menurut Kastab, mustahil bisa diperbaiki. Oranger bingung, mereka bisa apa tanpa Robo? Dalam kebingungan mereka, tiba-tiba Kapten Goro seperti mendapat sinyal. Ada Choriki baru yang muncul. Ia pun mencari sumber sinyal itu. Sampai di sebuah lembah, teman-temannya mengabarkan terdeteksi Robo baru di dalam tumpukan bebatuan di dasar lembah. Lalu ketika Kapten Goro hendak menuju ke sana, muncul seorang bocah perempuan melarangnya membangkitkan robot tersebut. Dikatakannya, abangnya telah jadi korban robot itu. Selidik punya selidik, dahulu ada seorang pilot UA, namanya Letnan Rino. Ia hendak melawan pesawat alien yang terdeteksi dengan menggunakan Robored Puncher. Ia bandel, nggak mempedulikan larangan Kastab kalau robot itu belum sempurna.
Akibatnya, si Robo ngamuk nggak karuan. Ia nggak bisa menguasainya, sehingga Letnan Rhino tewas. Sedangkan Robo Red Puncher ikut mengubur dirinya di dasar lembah. Sekarang para Builder menyerang Ohrangers. Tak ada yang bisa mereka perbuat. Mau tak mau, Kapten Goro harus menghidupkan kembali Robo Red Puncher. Meski awalnya sulit mengendalikannya, baru setelah ruh Letnan Rhino datang menyemangati Goro, ia pun kembali bersemangat. Robo Red Puncher pun bisa dikendalikan. Serangannya begitu dahsyat. Sampai akhirnya para Builder hancur. Red Puncher. Sentai Ohrangers Izuri no Punch第20話鉄拳。 Kaisar Bahsun emosi berat melihat Buldon main-main di saat mereka mengalami kekalahan pasca kedatangan Red Puncher. Dia nggak ngerti, padahal Buldon tengah mempersiapkan petinju tangguh guna mengalahkan Red Puncher. Namanya Bara Boxer. Buldon langsung menantang Ogryn. Dalam pertarungan tinju itu, Ogryn berhasil meng-KO Bara Boxer dengan pukulan Flying Puncher. Namun jari tangannya terasa patah. Teman-temannya datang membantu, lalu Kocha diperintahkan memperbesar Bara Boxer. Ohred pun mulai mendatangkan Red Puncher. Pertarungan berlangsung seru. Lalu tiba-tiba Bara Boxer melayangkan pukulan Flying Puncher, sama persis dengan pukulan milik Ohrangers. Red Puncher pun terjengkang, sedangkan tangan Bara Boxer hancur pula. Dikatakan Buldon, dia tadi bertarung dengan Ogryn, sengaja untuk bisa mencuri teknik Flying Puncher Ogryn. Pantesan. Kini Red Puncher maupun Bara Boxer sama-sama mengalami kerusakan. Mereka menunggu waktu sembuh. Di lain sisi, Sohei yang merasa bersalah telah mengeluarkan pukulan Flying Puncher akan membalaskan semua ini. Namun dia ditolak oleh pelatih tinjunya. Dia bermaksud berlatih lebih giat lagi. Lalu Kapten Goro menawarkan diri untuk dilatih Sohei, sebab dia adalah petinju hebat, bisa menurunkan ilmu bertinjunya. Petinju harus dikalahkan oleh petinju, itu yang dipikirkan Kapten Goro. Dia akan mewakili Sohei. Mereka pun berlatih. Lalu pelatih Sohei yang tak lain adalah ayahnya datang melihat latihan itu. Ia menganggap Goro nggak layak jadi petinju, terlalu lemah. Oyelo emosi mendengarnya. Mereka tengah mempersiapkan diri menghadapi para boxer. Justru kedatangan ayah Sohei untuk itu. Ia pun melatih Goro. Sampai akhirnya sparring partnernya adalah Robo. Bara Boxer telah siap menantang kembali Red Puncher, tentu dengan tambahan alat yang menyeramkan. Pertarungan pun berlangsung di atas ring neraka. Maksudnya bila ada yang menyentuh pembatas akan kesetrum, dan Red Puncher berkali-kali kesetrum, membuat tenaganya melemah. Semula ia berhasil menyarangkan hooknya beberapa kali, lalu Bara Boxer berbuat curang, sampai Pak Pelatih sewot. Teman-teman Ohrangers harus mengalahkan prajurit Baronaya, lalu menghancurkan box panel ring neraka. Setelahnya baru aman. Kini Red Puncher lebih leluasa bertarung tanpa ring. Bara Boxer pun di KO. Kasta berterima kasih pada pelatih Iwashima-san yang telah membuat Red Puncher lebih jago. Bersambung, Nek.